Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 11 dan 14. Kebaktian Natal ini diadakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6. Kau yang lama dinantikan dan alam raya berkumandang. Yang lama
the light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, 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 shine. Baby, this little light, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine, shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine, shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, oh let it shine. Let it shine, let it shine, oh let it shine, 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 shine. Take this little light and let it shine, shine, shine. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya persilakan untuk kita berdiri. Menenangkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, jika malam hari ini kami bersatu di dalam ibadah Natal GKA Trinitas. Sekali lagi Tuhan, di tengah pandemi ini kami terus bersyukur kalau Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami untuk bisa tetap beribadah menyembah Engkau Allah Tritunggal. Dan itulah ungkapan syukur kami di Natal ini Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, Engkau menguasai setiap kami, baik yang di dalam gereja ini, ruangan ini, baik setiap jemaat yang ada di balik layar di rumah, di tempat kami masing-masing. Oh Allah Roh Kudus, biarlah Engkau menguasai setiap kami, untuk kami benar-benar bertanggung jawab, bersungguh hati mencari Engkau, memaknai Natal ini, beribadah dengan sungguh-sungguh mencari Engkau, menyembah Sang Bayi Kudus itu. Bapa, seperti tema Natal ini, terang di tengah kegelapan, biarlah terang Natal ini singgah dalam hidup kami, menetap dalam hidup kami, dan biar terang hidup kami bersinar di tengah kegelapan pandemi yang sedang kami hadapi ini Tuhan. Berkatilah setiap kami Allah Roh Kudus. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarkanlah kami masuk lebih lagi, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berotoritaslah Allah Tritunggal. Biarlah Allah Roh Kudus menguasai setiap kami, baik yang tempat ini dan di rumah, di tempat kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami peringati hari kelahirannya saat ini, kami alaskan doa dan syukur kami. Amin. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Hai dunia, gembiralah. Hai, siarkan di gunung. Dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama, sama-sama bersyukur.
beautiful child in the arms of his mother. Come sing of his fragrance rising and praise. Beautiful child who dispels all darkness, bright in his glory, alas is the Father's own praise. Gloria, Gloria, angels on high are singing all Gloria. Let earth in reply sing Gloria, Gloria, in excelsis Deo. In the dark of the night, on is the light of the world. Gloria, Gloria, angels on high are singing all Gloria. Let earth in reply sing Gloria, Gloria, in excelsis Deo. In the dark of the night, born is the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 14 dan 16. Yesus telah datang. Yesus telah datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yesus memberikan hidup yang kekal, keselamatan bagi dunia.
Yesus memberikan hidup yang kekal, keselamatan bagi dunia. Haleluya, haleluya, bersyukur padanya. Haleluya, haleluya, masyurkan namanya. Haleluya, haleluya, bersyukur padanya. Haleluya, haleluya, masyurkan namanya. Masyurkan namanya. Masyurkan Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan kedatangan Tuhan yang pertama kali. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami melalui firman yang kami baca dan perhatikan. Pakai hamba-Mu di dalam segala persiapan dan keterbatasannya. Berkati kami sekalian. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat Natal jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di tengah pandemi kita masih tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini merupakan hari istimewa, kita mengenang kedatangan Yesus ke dunia. Tema hari ini, terang di tengah kegelapan, didasarkan dari beberapa ayat. Yang pertama adalah Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat yang ke-9. Yohanes 1 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terakhir, Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Saudara sekalian, berbicara tentang terang, terang adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Di ruangan ini kita diterangi oleh lampu-lampu supaya kita bisa beribadah. Terang itu indah pada waktu nanti kita
mengadakan candlelight, terang itu sangat indah. Terang itu juga menunjukkan realita. Kalau semuanya gelap, kita tidak tahu apa yang ada di sana, apa yang ada di situ. Terang juga menunjukkan kepada kita jalan. Terang juga bukan hanya menunjukkan kita jalan, tapi terang adalah tanda adanya dinamika hidup. Tidak ada terang, cuma ada kegelapan, kesuraman, maka kehidupan itu menjadi layu, bahkan suram. Karena itu saudara sekalian, ketika dikatakan Yesus adalah terang, maka dia sangat dibutuhkan. Sebab apa? Sebab dialah terang yang menunjukkan jalan kembali kepada Allah. Yesus sebagai terang berarti dia sendiri terang itu, yaitu jalan keselamatan atau keselamatan itu sendiri. Yesus adalah terang, di dalam dialah kita bisa berjalan di dalam kehendak Allah. Kita tidak tersesat. Nah saudara, kitab suci juga mengatakan orang yang percaya kepada Yesus itu adalah terang. Bukan dikatakan memiliki terang cuma sekedar menempel terang itu. Bukan. Tapi menjadi terang karena ada di dalam Kristus. Nah peran kita sebagai orang-orang percaya menjadi terang di tengah dunia. Melalui perbuatan, melalui kesaksian kita, melalui kebaikan-kebaikan yang kita tampilkan dan terutama memberitakan tentang Yesus. Nah hari ini saya akan menguraikan terang di tengah kegelapan dibagi menjadi 3 garis besar yang utama. Ya, pertama-tama kita belajar Kristus sumber hidup dan terang dunia. Ya, yang pertama. Di dalam Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, mengapa Rasul Yohanes menulis dalam Dia ada hidup, hidup itu terang manusia? 2 istilah ini mau menunjukkan keunggulan dari Yesus Kristus sebagai Sang Pencipta. Firman yang menciptakan. Nah karena itu Yohanes 1 ayat 4 ini berbicara pertama tentang Yesus sebagai sumber hidup. Saudara, mengapa Tuhan Yesus sebagai sumber hidup? Karena Dia adalah Allah. Dia dan Bapa dan Roh Kudus Allah Tritunggal, self-existent. Maksudnya ada dengan sendirinya. Saudara dan saya bukan ada dengan sendirinya. Ya. Karena apa? Adanya penciptaan, yaitu melalui pernikahan papa mama kita. Baru kita ada. Sebelum papa mama kita menikah, kita tidak ada. Yesus selalu ada karena Dia punya hidup yang terus-menerus sejak kekal. Self-existence, keberadaannya sudah terus-menerus. Nah karena itu Dia sebagai sumber hidup, Yohanes mau menunjukkan dari Dialah maka seluruh yang diciptakan ini menjadi ada. Bumi, alam semesta, segala isi bumi ini ada karena Yesus ciptakan. Dan di dalam bahasa negatifnya, tidak ada yang sudah ada sekarang ini tanpa Yesus ciptakan. Jadi totalitas Yesus adalah Sang Pencipta. Karena itu Yohanes berulang-ulang memakai kata hidup, hidup. Paling banyak dia mengungkapkan dalam kitab Perjanjian Baru sebanyak 36 kali. Dan Yohanes ketika mengatakan dalam Dia ada hidup. Maksudnya apa saudara? Bukan maksudnya saudara dan saya itu ada memiliki nafas hidup melalui Dia atau oleh Dia. Dia tidak pakai ungkapan itu saudara. Tapi dia mengatakan dalam Kristus. Dalam Dia ada hidup. Mengapa saudara dan saya bisa bernafas? Karena kita itu di dalam kedaulatan. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah itu yang dibahasakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 17. Segala sesuatu ada di dalam Dia.
Karena dia sumber hidup, maka ciptaannya juga memiliki hidup. Nah, ciptaan yang memiliki hidup itu saudara diistilahkan dengan bios. Kita memiliki hidup jasmani. Saudara dan saya bisa bernafas saat ini, itu karena Yesus menopang. Kitab Ibrani mengatakan bahwa dia menopang yang ada, segala sesuatu yang ada. Beberapa waktu lalu saya menerima video yang merekam bunyi dari rotasi bumi. Nah saudara, saya tidak meneliti lebih jauh apakah video peneliti itu benar atau tidak, tapi menurut saya nampaknya benar direkam. Nah saudara, mengapa bumi ini tetap bisa berotasi pada porosnya? Karena Kristus menopang. Saudara, kita bersyukur dalam Yohanes dikatakan Yesus adalah sumber hidup, artinya adalah dia sumber hidup bios, yaitu kehidupan jasmani. Mengapa tubuh fisik kita masih bisa relasi dengan jiwa kita sehingga ada pernafasan. Otak kita bekerja, itu karena Yesus menopang. Saudara, di tengah pandemi ini, terus terang saudara dan saya, umat manusia banyak cemas tentang COVID-19. Apalagi sekarang dikatakan terjadi mutasi. Di Inggris sudah 1.000 lebih yang kena. Ternyata COVID-nya suka jalan-jalan saudara. Di Australia juga muncul. Di Singapura juga muncul. Waduh, kita tambah cemas, bukan enggak? Cemas, takut, khawatir, kalau mati bagaimana? Nah saudara, itu wajar. Kita manusia yang fana, lemah. Tapi saudara ingat ya, Yesus sumber hidup, dia sumber bios hidup kita. Maka kalau kita belum waktunya mati, saudara, tidak akan mati. Waktunya mati, pasti mati. Beberapa waktu lalu ada seorang rekan pendeta bilang saudaranya itu kena COVID-19 saudara. Diobati di Indonesia. Gak bisa, bawa luar negeri. Meninggal. Habis berapa saudara? 3M. Gak bisa nyawanya tertolong. Tapi banyak cerita saudara. Saudara-saudara seiman yang lolos dari COVID-19. Mengapa mereka bisa hidup? Karena Yesus menopang nafas mereka. Nah saudara, saya mau mengajak kita, ayo buka hatimu, buka pikiranmu pada firman. Supaya jangan buka pada WA terus. COVID-19 mutasi baru, mengerikan. Kapan kita bisa tenang? Kembali pada Yesus. Ingat saudara, nafas hidup kita ini tergantung Yesus. Kapan Yesus katakan berhenti? Berhenti. Kapan Yesus katakan belum saudara sekalian. Dan kita juga sering lengah. Menganggap hanya COVID-19 sumber maut, pencabut nyawa. Bukan saudara. Hipertensi, stroke dada, meninggal. Hari ini saudara Natal, itu rekan saya ya, sesama alumni waktu ambil program S2, meninggal dunia. Bukan karena COVID-19, karena apa? Serangan jantung. Saudara, serangan jantung, gagal ginjal, cancer bisa membuat kita juga dipanggil Tuhan. Nah di tengah-tengah masa pandemi ini saudara, di tengah-tengah banyak orang merasa cemas, menulari rasa cemas, menulari rasa takut itu. Mari kita kembali pada firman. Yesus adalah sumber hidup. Maka kita perlu membuka hati, berserah kepada Dia. Biar kita mendapat rasa aman. Bukan dari dongeng, bukan dari khayalan. Tapi dari firman Allah yang menjamin. Bagian kita disiplin dalam protokol kesehatan. Bagian Tuhan memelihara kita. Nah saudara, Yohanes tidak berhenti mengartikan bios sumber hidup itu dari Dia. Dari Kristus. Tapi Kristus sumber hidup, artinya juga Kristus adalah sumber hidup rohani. Ini yang disebut hidup kekal. Maka Dia datang pada Natal pertama. Untuk apa saudara? Karena waktu Dia menciptakan dunia pertama kali, akhirnya dunia jasmani, bios ini dirusak oleh kuasa iblis, manusia jatuh dalam dosa.
maka perlu ada program penyelamatan. Dia datang kedua kali lagi. Untuk apa saudara? Menciptakan kembali. Untuk memberi hidup kekal. Ini dalam istilah bahasa Alkitab, zoe. Hidup kekal. Saudara, apa artinya hidup kekal? Hidup kekal sering orang artikan selama-lamanya. Tidak berakhir. Betul, memang ada makna itu saudara. Tapi makna hidup kekal yang sesungguhnya dimaksud Alkitab, hidup memiliki kualitas dari Allah. Ketika orang datang bertobat percaya Yesus, hidupnya dibaharui. Yesus hadir di hatinya, itu namanya Immanuel. Maka muncul karakter Kristus di dalam hidupnya. Ini namanya hidup kekal. Ada kualitas hidup dari Allah. Dampaknya apa saudara? Implikasinya apa? Ya selama-lamanya. Bukan cuma di dunia bersama Tuhan Allah. Tapi setelah nyawa kita berhenti di tengah dunia ini. Nafas kita berhenti. Otak kita tidak berfungsi lagi. Hidup ini tidak berakhir. Bersama dengan Tuhan. Hidup yang kekal. Saudara, karena itu sungguh indah. Yesus sumber hidup. Mari kita membuka hati, sungguh percaya kepada Dia. Mari kita sungguh-sungguh mengikut Dia. Bagi kita yang sudah menyatakan komitmen percaya Yesus. Supaya kita tidak diintervensi, tidak diganggu, tidak dicemaskan oleh beragam berita. Tetapi kita boleh berpegang pada firman-Nya. Yesus pada bagian pertama saya uraikan ini. Dia sumber hidup, tapi dia juga dikatakan terang. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, mengapa dikatakan terang? Ada orang yang menafsirkan ini kecerdasan. Kemampuan intelek manusia. Tapi kalau kita baca Injil Yohanes, bukan saudara. Ini mau menunjukkan apa? Yesus adalah terang sesungguhnya. Maksud dari Yesus terang sesungguhnya apa saudara sekalian? Artinya Dia adalah wahyu Allah. Dialah yang menyatakan Allah. Dia yang menyingkapkan Allah kepada manusia. Loh, kok bisa? Kok bukan nabi? Kok bukan rasul? Tidak bisa saudara. Dia Allah datang ke dunia. Dia perkenalkan inilah Allah yang sejati. Kalau engkau mau tahu kesucian, kebenaran Allah, kasih Allah, inilah Dia. Maka disebut terang. Dia pemantul. Dia wujud dari Allah. Saudara, dikatakan Yesus sebagai terang dunia ini. Artinya apa saudara sekalian? Dia menerangi hati, jiwa, pikiran kita yang terdalam. Di mana manusia, teknologi tidak bisa menyentuh di dalam pikiran kita yang terdalam, nurani kita yang terdalam. Kristus dengan terangnya bisa menerangi nurani kita, menunjukkan keberdosaan saudara dan saya. Menunjukkan kebobrokan pikiran kita di hadapan Allah. Dan sekaligus sebagai terang, Dia menunjukkan betapa sucinya Allah. Betapa kasihnya Allah. Dan sebagai terang, Dia mau menuntun saudara dan saya datang kepada Tuhan. Menerima Dia, bertobat, percaya kepada Dia. Supaya apa? Ketika Dia masuk dalam hati jiwa kita yang terdalam, maka Allah Tritunggal menerangi hati kita. Kita tidak tersesat di dunia ini. Kita tidak gampang terkecoh di tengah dunia ini. Karena itu saudara, Yesus sebagai terang, kita bersyukur. Dia adalah penunjuk jalan bagi kita. Bahkan Dia jalan kembali pada Allah. Dia yang bisa menerangi jiwa kita. Saudara, di tengah zaman ini, jangan membiarkan dirimu dibohongi, ditipu, dikibuli oleh media sosial saat ini. Banyak data, banyak berita yang ngawur, sembarangan. Jangan saudara. Di tengah dunia ini banyak hal-hal yang tidak benar. Ya,
Beberapa waktu lalu saya memperhatikan, khotbah-khotbah bersifat psikologis, menghibur manusia secara psikologis. Ada lagi nasihat, saran kesehatan. Tiap hari minum air putih sebelum tidur supaya hipertensimu tidak melonjak mendadak malam hari, karena nanti kadar airnya berkurang. Saudara, sekarang saya sedang mempelajari beberapa buku hipertensi. Ya, tidak ada resep itu, saudara, untuk mengatasi hipertensi. Jadi saudara hati-hati, banyak penyesatan di tengah dunia. Banyak yang mengaku nabi, rasul dan sebagainya. Jangan membiarkan dirimu ditipu oleh beragam fakta. Tapi mari kita kembali melihat Alkitab. Hanya Yesus sumber hidup. Hanya Dia terang yang sejati. Ya. Nah, sekarang kita masuk saudara sekalian bagian yang kedua. Jika Yesus sumber hidup, Dia ada terang sejati, apa relevansinya? Apa kaitannya dengan saudara dan saya? Kalau cuma Dia sebagai terang, apa gunanya sama kita? Saudara, di dalam Yohanes pasal 8 yang sudah saya baca tadi, dikatakan Yohanes 8 ayat 12, barang siapa mengikut aku. Saudara, Yohanes memakai barang siapa mengikut aku. Artinya apa? Dipakai bahasa Yunani itu terus menerus mengikut aku. Jadi saudara, menjadi Kristen itu bukan mengikut Yesus 1 hari 2 hari. Bukan mengikut Yesus karena mau cari pacar di gereja. Bukan. Mengikut Yesus bukan karena mau menikah lalu datang ke gereja. Itu bukan, saudara. Ini barang siapa mengikut aku, artinya itu ikut terus menerus, menjadi murid Yesus terus menerus. Lalu ayat 12 mengatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Tidak berjalan dalam kesesatan berdosa. Kesesatan yang akan membawa ke neraka, kebinasaan, terpisah selama-lamanya. Lalu ayat 12 mengatakan akan mempunyai terang hidup. Saudara, ketika Yohanes katakan akan mempunyai terang hidup, ini artinya terang yang terus menerus. Ketika engkau dan saya bertobat menerima Yesus, maka Yesus yang hadir di dalam hati kita itu akan terus menerus menerangi hidup kita. Akan terus menerus membaharui hidup kita. Saudara, itu sebabnya kalau ada orang Kristen hidupnya kacau balau, itu karena tidak mau membuka hati kepada Yesus terus menerus. Tutup hatinya. Aku mau jalan Tuhan semau gue. Jangan urus aku ya. Aku ini Tuhan atas diriku. Nah, itu yang bikin kacau hidup orang Kristen. Kalau saudara tidak percaya, coba saja. 1000% dijamin saudara. Pasti kacau. Tapi orang percaya yang mau terus membuka hatinya kepada Yesus akan terus menerus diterangi, akan mempunyai terang hidup, dibaharui cara berpikirnya, dibaharui hatinya. Tiap hari membaca firman, tiap hari mau ditegur oleh firman, tiap hari mau dinasihati oleh Tuhan, sehingga ketika dia salah, betul Tuhan, aku salah Tuhan, aku berdosa Tuhan, mau bertobat, berhenti. Bukan jadi orang Kristen bebal, ya, cuma masukkan WhatsApp, masukkan info media sosial terus menerus, nggak pernah masukkan firman Tuhan. Kapan bisa dibaharui oleh Yesus? Kalau kita menutup diri kita. Bukan Yesus tidak maha kuasa, tapi Yesus menghargai saudara dan saya. Yesus itu manusia paling demokratis, saudara. Dia tidak mau maksa-maksa sampai begitu rupa. Sampai kehendak bebas kita dihilangkan. Tidak. Nah, karena itu bagian kita. Mari mau hidup dibaharui terus menerus. Memiliki terang Kristus. Atau lebih tepat menjadi terang dalam Kristus. Bagian terakhir ketiga. Saudara, jika kita sudah dimiliki Kristus, ada Kristus dalam hidup kita menjadi terang, maka saudara, tanggung jawab saudara dan saya yang sudah percaya Yesus memancarkan terang Kristus. Nah, Rasul Paulus di dalam kitab Efesus yang sudah saya baca tadi, ya, di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dikatakan,
supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dulu kamu memang sesat, bebal, bander, menjauh dari Allah, berbuat dosa sekehendak dirimu sendiri. Tapi sekarang kamu menjadi anak-anak terang. Wah, luar biasa saudara. Orang-orang percaya itu menjadi anak-anak terang. Maka dipanggil oleh Paulus hidup sebagai anak terang. Dan buah terang itu apa? Dalam ayat 9, kebaikan. Artinya apa? Kebaikan universal. Dia suka yang baik, tendensinya yang baik. Kalau ada orang Kristen suka yang jelek, suka bikin kacau, suka bikin fitnah, suka ngegosip, suka memecah belah, kemungkinan masih anak gelap. Tapi orang yang sudah dibaharui dalam Tuhan, pasti dia suka pada kebaikan, keadilan, relasi dengan Allah, relasi dengan manusia. Lalu dikatakan kebenaran itu buah dari terang. Berarti dia setia pada kebenaran firman. Benar dalam perkataannya. Tidak mencela-menceli. Tidak suka balik omongan. Tidak suka memfitnah. Tapi konsisten apa adanya. Setia kepada Yesus. Nah, kemudian Paulus katakan hidup sebagai anak-anak terang dalam arti apa? Ayat 10, uji. Dikatakan ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, tidak boleh hidup semaunya sendiri saudara. Oh, aku mau berbisnis. Wah, ini lebih cuan. Caranya apapun tidak apa-apa, pokoknya cuan. Apalagi di tengah pandemi, biar jalan siksak, menggok sana, menggok sini. Tidak boleh saudara. Kita mesti minta pimpinan Tuhan. Ujilah. Apakah ini motifnya benar? Apakah caranya berkenan kepada Tuhan? Begitu juga kita sebagai kaum profesional, siapapun kita. Tidak boleh hidup semaunya saudara. Wah, aku mau begini, aku mau begini. Tidak boleh saudara. Satu hari kalau saudara dan saya bandel, yakinlah pasti dijewer sama Tuhan. Ya, kebentur masalah. Supaya apa? Penyok dulu di kanan di kiri. Supaya kembali kepada Tuhan. Nah, karena itu mari kita belajar uji. Apa sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Sesuai kehendak Tuhan, jalan. Tidak sesuai kehendak Tuhan, jangan ditabrak. Saudara berarti menabrak kebenaran Tuhan. Itu sama dengan melawan Tuhan. Ya. Lalu Paulus mengatakan, kita hidup dalam terang, sekaligus akhirnya menerangi kegelapan dunia. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya apa? Orang Kristen jangan kumpul, jangan bergaul dengan dosa di dunia ini. Ya, jadi berteman dengan orang berdosa tidak apa-apa, tapi berteman dengan dosanya itu yang bahaya. Orang berdosa yang suka bohong, ya kita masih menganggap dia teman, kadang-kadang mungkin menyapa atau bicara. Tapi kalau kita ikut bergaul, berkomplot dengan dosanya, menipu, berbohong, itu yang dilarang firman Tuhan. Jangan mengambil bagian. Sebaliknya apa? Dikatakan telanjangilah perbuatan-perbuatan dosa. Yang dimaksud telanjangi itu apa? Jangan saudara lihat kejahatan, lihat yang tidak cocok, lapor ke Pak RT, ya, lapor ke polisi. Pak polisi, saya dibohongi tetangga saya. Apa-apa nanti lapor, bukan itu maksudnya. Tapi dengan kita menjalani kehidupan yang benar, sikap yang benar, perbuatan yang benar, perkataan yang benar, saudara sekalian. Akhirnya orang sekeliling kita tahu ini murid Yesus. Perbuatannya yang gelap, dia merasa risih, gelisah. Dia merasa tidak enak. Nah, ini menjadi pergumulan orang percaya saudara. Ya, kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, orang bisa iri hati. Nggak ada hujan, tidak ada angin, nggak ada badai, orang bisa benci. Persoalannya apa? Karena dia melihat, kamu itu kok tidak bisa diajak kompromi sih, tidak bisa diajak bohong bareng-bareng, tidak bisa diajak bikin perpecahan bareng-bareng, tidak bisa diajak menipu bareng-bareng, tidak bisa korupsi bareng-bareng, jengkel. Nah, saudara, Paulus katakan supaya kita menerangi kegelapan.
Dan akhirnya saudara sekalian, terang sebagai anak-anak terang. Kita bukan hidup di dalam terang, menerangi kegelapan, tetapi Alkitab juga mengatakan supaya terang kita itu, hidup kita, perkataan kita, membawa orang, membimbing orang bertemu dengan Yesus. Matius 5 ayat 14 mengatakan kamu adalah terang dunia. Artinya apa saudara? Kitalah yang menjadi terang di tengah dunia. Melalui perbuatan perkataan kita, orang bisa berjumpa dengan Yesus melalui kesaksian kita. Kisah Rasul juga mengatakan begitu, untuk membuka mata mereka. Lalu kita melihat pada waktu Natal, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului dan tiba berhenti di atas tempat. Bintang yang dilihat orang para Majus itu saudara menuntun dari timur. Puluhan ratusan kilometer jauhnya. Akhirnya berhenti persis di tempat di mana Yesus berada. Itu fungsi dari terang saudara. Jadi terang orang Kristen, kehidupan orang Kristen saudara, bukan saudara dan saya dipuji. Ya, oh ciamik lo kamu ya, hebat lo ya, pinter lo ya, kaya lo ya, ayu, ganteng. Bukan itu saudara. Hidup kita ini supaya bisa menunjuk, membawa orang. Ini loh Yesus itu indah. Kamu mau dengar tentang Yesus? Saudara, itu tujuan hidup saudara dan saya. Kalau tujuan hidup kita cuma aku, itu cetek saudara. Kehidupan orang berdosa yang buta rohani. Aku. Akhirnya sudah meninggal dunia, ya enggak bisa bawa apa-apa juga kan. Tapi bagi orang percaya Tuhan punya rencana, jadilah terang. Engkau hidup menaati Yesus, menaati kebenarannya. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, lakukan. Layani dia. Sehingga orang bisa melihat kasih Kristus. Bisa melihat kebaikan Kristus. Bisa melihat keindahan Kristus. Akhirnya dia tertarik, bertanya, bagaimana saya bisa percaya Yesus? Itu kesempatan kita membimbing orang. Jadi bukan kristenisasi yang diajarkan oleh Alkitab, tapi kita menjadi terang. Menutup khotbah ini saudara, suatu malam ada seorang penjaga mercusuar. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia tidak bisa bertugas untuk melaksanakan tugasnya supaya mercusuar itu berputar, memancarkan terangnya. Dan ketika dia sakit itu juga ternyata mesin mercusuar juga rusak. Sudah kacau semuanya. Padahal pada malam itu terjadi badai yang hebat, yang besar sekali. Angin yang kencang, gelombang laut yang tinggi. Akhirnya apa saudara? Anak dari petugas mercusuar ini, dia naik ke atas mercusuar. Mercusuar yang tidak bisa digerakkan oleh mesin, dia gerakkan dengan tangannya. Sepanjang malam dia lelah, dia gerakkan. Supaya apa? Lampu mercusuar itu tetap bisa memancarkan cahayanya. Supaya kapal-kapal yang ada di arus yang bergelombang tinggi di tengah badai bisa mendapat terang. Akhirnya saudara, ketika sudah pagi diketahui ada 2 kapal dengan 700 jiwa berhasil selamat. Karena apa saudara? Karena anak petugas mercusuar ini, dia rela naik ke atas dengan kekuatannya, biarpun capek, lelah semalam-malam, putar-putar. Puji Tuhan, 2 kapal, 700 jiwa tidak tersesat, tidak terdampar, tidak tenggelam. Karena anak ini mau terus memutar mercusuar itu. Saudara, kita ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia ini saudara. Seperti itu. Anak-anak terang. Memang kita berjuang keras. Ya, menaati Tuhan. Melayani Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, kita belajar untuk melayani Dia. Kadang terasa lelah, membosankan.
Orang yang kita tolong membalas dengan kejahatan, rasanya jengkel, betul enggak? Orang itu kok enggak bisa berterima kasih. Tapi saudara, ini tugas saudara dan saya. Dan terutama bagi orang-orang yang belum percaya. Mungkin hari ini mereka masih menolak. Satu hari, siapa tahu mereka digerakkan Roh Kudus bertanya kepada saudara dan saya. Bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus? Saudara, kita ditugaskan menjadi terang. Kita bersyukur juga tahun depan ya, GKA Trinitas tetap punya tema tentang menjadi saksinya, yaitu terus menjadi saksinya. Di tengah pandemi kita belajar memikirkan pelayanan keluar. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mengambil saat hening, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Kami serahkan diri kami ya Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa kami. Bimbinglah kami melalui firman-Mu. Untuk menerima Yesus, hidup di dalam Yesus, menaati Tuhan Yesus. Biarlah kami bertekun menjadi terang di tengah dunia ini. Sebagaimana Tuhan yang sudah menunjukkan teladan yang indah. Kami serahkan diri kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. The stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Hear the angels' voices on night divine, oh
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night, oh, night Bapak Ibu yang terkasih, dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Bapa di surga, malam ini kami kembali merenung akan kasih-Mu yang besar sehingga Yesus datang ke dunia ini. Demi kami orang berdosa, di tengah pandemi kami makin dicelikkan mata kami. Betapa gelap, betapa sengsara hidup di dunia ini. Bahkan kematian kekal tanpa Yesus Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa bersama untuk keadaan umat manusia di tengah pandemi ini. Kiranya Allah Bapa berbelas kasihan. Biarlah pandemi ini bisa diatasi. Sehingga Tuhan, penderitaan bisa makin dikurangi. Kematian juga demikian. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi, biarlah banyak orang yang mencari jalan keselamatan, bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi pelaksana pemerintahan kami, beserta dengan jajaran menteri kabinet, juga dari keamanan TNI Polri. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas mereka, membawa bangsa kami di tengah-tengah masa pandemi ini ke arah yang tetap bertahan bahkan maju. Kami berdoa supaya Tuhan mampukan dalam mengatasi masalah kejahatan yang terjadi. Biarlah semuanya boleh ditangani dengan baik, benar, adil. Demikian juga untuk pandemi ini, pemerintah kami dimampukan bagaimana mencegah penyebar luasan bahkan pengobatannya. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan, baik lembaga Kristen, gereja-gereja, di kota, di desa, di pelosok, tetap setia menjadi saksi terang Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk GKA Trinitas di Surabaya dan di Sidoarjo. Bimbing kami semua ya Tuhan, agar kami menjadi terang, menjadi berkat kemuliaan bagi Tuhan. Kami doakan bagi saudara-saudara seiman yang lemah tubuh karena sakit penyakit atau karena usia lanjut. Tuhan memelihara mereka, menguatkan iman mereka, menghibur mereka, memberi jalan keluar pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita berikan persembahan melalui transfer atau QR Code, dan kita menyanyikan pujian Little Drummer Boy.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak terang. Dan kami bersyukur Tuhan, apabila kami sebagai anak terang, kami boleh memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah Tuhan senantiasa mengajar kami, sehingga kami tetap memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki di hadapan Tuhan. Di atas segalanya itu Tuhan, biarlah kami senantiasa memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dimanapun kami ada, kami boleh dipakai menjadi anak-anak terang di tengah kegelapan. Kami menyerahkan persembahan kami Tuhan, biarlah segala persembahan kami hanya kami tujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Sang sumber terang itu, kami berdoa. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Kehadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terangmu. Mintakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Segala puji, kemuliaan, dan hormat bagi Allah. Doksologi.
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Rangkaian ibadah Natal kita telah selesai. Selamat Natal 2020 dan juga Tahun Baru 2021. Mari bersama kita bersuka cita. Kita pujikan We Wish You a Merry Christmas.